semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu babak paling menarik dalam sejarah Nusantara, yaitu kisah kerajaan Sunda dan Galuh, serta kelahiran seorang tokoh legendaris yang namanya bergema hingga kini, Prabu Siliwangi. Siap untuk petualangan menembus waktu? Yuk, kita mulai. Cerita kita bermula di Tanah Pasundan pada awal abad ke-7 Masehi. Di sini berdiri sebuah kerajaan besar bernama Tarumanagara. Kalian mungkin pernah dengar nama rajanya yang terkenal, Purnawarman. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanagara menjadi kerajaan Hindu tertua dan paling berpengaruh di Jawa Barat. Namun, seperti roda sejarah yang terus berputar, tidak ada kerajaan yang abadi. Memasuki akhir abad ke-7, kekuatan Tarumanagara mulai melemah. Pelemahan ini bukan berarti akhir dari segalanya. Justru, dari sinilah lahir dua kekuatan baru yang akan mendominasi panggung sejarah Pasundan selama berabad-abad. Wilayah Tarumanagara yang luas akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan utama, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda berpusat di bagian barat, kira-kira mencakup wilayah Banten hingga Bogor sekarang. Sementara itu, Kerajaan Galuh menguasai wilayah timur, dengan pusatnya di sekitar Ciamis. Yang menarik adalah, kedua kerajaan ini sebenarnya berasal dari satu garis keturunan yang sama. Mereka adalah saudara sedarah. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam kisah-kisah kerajaan, hubungan persaudaraan ini tidak selalu harmonis. Persaingan untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan seringkali memicu konflik dan bahkan peperangan di antara keduanya. Selama ratusan tahun, Sunda dan Galuh kadang bersatu, kadang berpisah, menciptakan dinamika politik yang sangat kompleks di Tatar Sunda. Bayangkan saja, dua kerajaan bersaudara yang saling berebut hegemoni, masing-masing ingin menjadi yang terkuat dan paling dominan. Sejarah mencatat banyak sekali pertempuran dan perjanjian di antara mereka. Periode ini penuh dengan intrik istana, aliansi politik, dan tentu saja kisah-kisah kepahlawanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah panggung besar yang pada akhirnya akan melahirkan seorang tokoh yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Sekarang, mari kita bicara tentang nama besar ini, Prabu Siliwangi. Siapakah dia sebenarnya? Banyak yang mengira Prabu Siliwangi adalah satu nama raja tunggal, tapi sebenarnya ini lebih seperti sebuah gelar kehormatan. Gelar ini diberikan kepada raja-raja besar Sunda yang dianggap memiliki kebijaksanaan, kekuatan, dan karisma luar biasa. Nama Siliwangi sendiri berasal dari kata silih yang berarti pengganti, dan wangi yang berarti harum atau termasyur. Jadi Siliwangi bisa diartikan sebagai pengganti raja yang termasyur. Merujuk pada Prabu Wangi, seorang raja Sunda yang gugur dengan gagah berani di Palagan Bubat. Namun, dari sekian banyak raja yang mungkin menyandang gelar ini, ada satu tokoh yang paling identik dan paling dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Beliau adalah Sri Baduga Maharaja. Dalam naskah-naskah kuno Sunda, beliau juga dikenal dengan nama lain seperti Prabu Dewata Wisesa atau Prabu Guru Dewata Prana. Sri Baduga Maharaja memerintah pada periode yang sangat penting, yaitu sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Kenapa masa pemerintahannya begitu penting? Karena di bawah kepemimpinannya lah dua kerajaan yang sering bertikai, Sunda dan Galuh, akhirnya berhasil dipersatukan secara permanen. Penyatuan ini bukanlah hal yang mudah. Sri Baduga Maharaja yang merupakan putra dari Prabu Dewa Niskala Raja Galuh dan cucu dari Niskala Wastu Kancana berhasil naik tahta kedua kerajaan melalui jalur pernikahan dan pewarisan yang cerdas. Ia menikahi Kentring Manik Mayang Sunda, putri dari Susuk Tunggal, penguasa kerajaan Sunda.
Melalui pernikahan politik inilah, ia secara resmi menjadi penguasa tunggal atas kedua kerajaan. Momen ini menandai lahirnya sebuah entitas baru yang lebih kuat, yaitu Kerajaan Sundegolu, atau yang lebih sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran, dengan ibu kotanya di Pakuan. Di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia membangun infrastruktur penting seperti jalan-jalan yang menghubungkan berbagai wilayah, memperkuat pertahanan militer, dan membuat telaga besar bernama Telaga Rena Mahawijaya untuk keperluan irigasi dan keindahan ibu kota. Rakyat hidup makmur, aman, dan sentosa. Masa pemerintahannya sering disebut sebagai zaman keemasan, di mana hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada rakyat yang kelaparan. Kisah kebesarannya tercatat dalam berbagai prasasti dan naskah kuno seperti Prasasti Batu Tulis di Bogor dan naskah Carita Parahyangan. Dalam naskah-naskah tersebut, ia digambarkan sebagai raja yang agung atau agung, yang pemerintahannya membuat gemah ripah loh. Jinawi, sebuah ungkapan yang berarti negeri yang subur, makmur, dan rakyatnya sejahtera. Ia adalah sosok pemimpin ideal yang dihormati oleh rakyatnya dan disegani oleh lawan-lawannya. Tidak heran jika namanya melegenda dan sosoknya seringkali dibalut dengan cerita-cerita mitologis. Ada yang mengatakan ia memiliki kesaktian luar biasa, mampu berubah wujud, atau bahkan moksa, alias menghilang, tanpa meninggalkan jasad. Cerita-cerita ini mungkin adalah cara rakyat pada masa itu untuk mengabadikan kekaguman mereka terhadap raja terbesar yang pernah mereka miliki. Sosok Sri Baduga Maharaja telah bertransformasi dari seorang tokoh sejarah menjadi simbol kebesaran dan kejayaan masa lalu tanah Pasundan. Jadi, ketika kita mendengar nama Prabu Siliwangi, ingatlah bahwa kita tidak hanya berbicara tentang satu orang, tetapi tentang sebuah era kemasan, tentang penyatuan dua kerajaan besar, dan tentang seorang pemimpin visioner bernama Sri Baduga Maharaja yang berhasil membawa kerajaannya ke puncak kejayaan. Kisahnya adalah bukti bahwa dari persaingan dan konflik, bisa lahir persatuan dan kemakmuran di tangan seorang pemimpin yang tepat. Itulah sedikit pengantar mengenai awal mula kerajaan Sundegelu dan sosok legendaris Prabu Siliwangi. Tentu saja, masih banyak sekali detail dan cerita menarik lainnya yang bisa kita gali lebih dalam, mulai dari kehidupan istana, sistem kepercayaan, hingga tantenggen-tantenggen yang dihadapi kerajaan Pajajaran di akhir masanya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menambah wawasan teman-teman semua tentang sejarah nenek moyang kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai sejarah bangsa sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.